Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang manajemen operasi, rantai nilai, dan produktivitas. Yang pertama ada definisi manajemen operasi. Manajemen operasi yaitu desain, operasi, dan pengendalian dari proses transformasi yang mengubah sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku menjadi barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan. Pentingnya manajemen operasi yaitu meliputi baik jasa maupun manufaktur. Hal ini juga penting dan dalam efektif dan efisien mengelola produktivitas. Hal ini memainkan peran strategis dalam keberhasilan kompetitif organisasi. Selanjutnya ada sistem operasi, ada input, proses, dan output. Input meliputi SDM, teknologi, modal, peralatan, material, serta informasi. Proses yaitu transformasi menghasilkan output berupa barang atau jasa. Selanjutnya ada sejarah MPO, terdiri dari cost focus, quality focus, dan customization focus. Cost focus terbagi lagi menjadi 3, yaitu early concept, scientific management era, mass production era, lean production era, dan itu di zaman quality focus, dan terakhir di customization focus ada mass customization era yang terjadi pada tahun 1995 sampai 2010. Selanjutnya ada manufaktur dan jasa. Pertama ada organisasi manufaktur, yaitu menggunakan manajemen operasi dalam proses transformasi mengubah bahan baku menjadi barang fisik. Yang kedua ada organisasi jasa, yaitu menggunakan manajemen operasi dalam menciptakan output non-fisik berupa jasa, yaitu aktivitas karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada nilai dan rantai nilai. Nilai itu adalah karakteristik kinerja, fitur, dan atribut, dan setiap aspek lain dari barang dan jasa yang pelanggan bersedia untuk memberikan sumber dayanya, yaitu menghabiskan uang. Rantai nilai adalah seluruh rangkaian kegiatan kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap langkah yang dimulai dengan pengolahan bahan baku dan berakhir dengan produk jadi di tangan pengguna akhir. Selanjutnya ada persyaratan untuk kesuksesan manajemen rantai nilai. Ada strategi rantai nilai yang meliputi budaya dan perilaku organisasi, koordinasi dan kolaborasi, investasi teknologi, proses, kepemimpinan, serta pekerja. Selanjutnya, manajemen rantai nilai, lanjutan dari yang slide sebelumnya. Persyaratan untuk manajemen rantai nilai, yaitu sebuah pemanduan model bisnis baru berupa koordinasi dan kolaborasi, investasi di bidang teknologi informasi, perubahan proses organisasi, kepemimpinan berkomitmen, pekerjaan yang fleksibel dan mudah beradaptasi, karyawan yang mahir, dan sebuah budaya organisasi yang mendukung dan sikapnya. Masih mengenai manfaat rantai nilai, responden survei rantai nilai menunjukkan berikut ini adalah manfaat besar dari berbagi informasi dengan mitra. Di antaranya persentase-persentasenya adalah meningkatkan penjualan, menghemat biaya, meningkatkan pangsa pasar, mengurangi inventory, memperbaiki kualitas, mempercepat waktu pengiriman, memperbaiki manajemen logistik, dan juga memperbaiki pelayanan pelanggan. Ada beberapa rintangan terhadap manajemen rantai nilai. Ada 4, yaitu budaya perilaku, kemampuan, sumber daya manusia, dan juga hambatan dari organisasi. Ada beberapa rintangan terhadap manajemen rantai nilai itu sendiri. Di antaranya ada yang berupa dari hambatan organisasi, perilaku budaya, dan juga kemampuan yang dipersyaratkan. Dari hambatan organisasi itu ada penolakan atau keengganan untuk berbagi informasi, kemudian juga keengganan untuk mengguncang status quo dan juga masalah keamanan. Kemudian untuk perilaku budaya itu ada kurangnya percaya dan juga terlalu banyak kepercayaan, serta takut kehilangan kekuatan dari pengambilan keputusan. Sedangkan dari kemampuan yang dipersyaratkan ada kurangnya atau gagal untuk mengembangkan keterampilan manajemen rantai nilai yang diperlukan. Kemudian ada hambatan lain juga selain dari ketiga hambatan tadi yang tidak kalah menghambat, yaitu tentang sumber daya manusia. Karena kurangnya komitmen untuk melakukan apapun, juga menolak untuk menjadi fleksibel dalam memenuhi tuntutan perubahan dari suatu situasi.
Terdapat beberapa isu-isu manajemen operasi yang ada saat ini. Yang pertama, yaitu peran teknologi dalam manufaktur, berupa peningkatan otomatisasi dan integrasi fasilitas produksi dengan sistem bisnis untuk mengendalikan biaya. Yang kedua ada konsep kualitas, yaitu kemampuan suatu produk atau jasa untuk andal dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada juga kualitas inisiatif berupa perencanaan untuk kualitas, mengorganisir dan juga mengontrol kualitas. Dan terakhir ada tujuan kualitas berupa sertifikasi ISO 9000 dan juga standar Six Sigma. Beberapa dimensi kualitas produk yaitu yang pertama ada kinerja berupa karakteristik dari operasi, yang kedua fitur yaitu karakteristik khusus yang penting, yang ketiga ada fleksibilitas, memenuhi spesifikasi operasi selama beberapa waktu, yang keempat ada endurance atau daya tahan berupa jumlah penggunaan sebelum kinerja memburuk, yang kelima ada kesesuaian produk yaitu pertandingan dengan standar pra-pembangunan. Yang keenam ada servisabilitas, yaitu kemudahan dan kecepatan perbaikan atau layanan normal. Yang ketujuh ada estetika atau keindahan, bagaimana produk itu terlihat dan terasa. Dan yang kedelapan ada persepsi kualitas, berupa penilaian subjektif dari karakteristik atau citra produk itu sendiri. Beberapa isu-isu mengenai produk yang ada saat ini berupa kustomisasi massal, yaitu sebuah konsep design to order yang menyediakan konsumen dengan produk kapan, di mana dan bagaimana para konsumen itu menginginkannya. Dan ada manfaat dari kustomisasi massal itu sendiri, yaitu untuk menciptakan hubungan penting antara perusahaan dengan pelanggan dalam memberikan loyalitas dan juga membangun nilai-nilai kepada pelanggan dan mengumpulkan informasi pasar yang berharga bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah mengenai ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 ini dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee, ISO TC 176. ISO TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun, guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi up-to-date dan relevan untuk organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2008. Kemudian dalam ISO 9000 terdapat satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis. Kemudian adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Lalu tersimpannya data dan arsip penting dengan baik. Kemudian adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan. Dan juga secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri. Berikut merupakan kumpulan standar ISO 9000. Yang pertama ada ISO 9000 Quality Management Systems, Fundamentals and Vocabulary. Yang kedua ada ISO 9001 Quality Management Systems Requirements. Kemudian ada ISO 9004 Quality Management Systems Guidelines for Performance Improvements. Dan masih banyak lagi standar yang termasuk dalam kumpulan ISO 9000. Sebagai catatan, ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003 pada versi tahun 2008 telah diintegrasikan menjadi ISO 9001. Berikutnya mengenai Six Sigma. Strategi penerapan Six Sigma yang diciptakan oleh Dr. Michael Harry dan Richard Schroeder disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. Arti penting dari Six Sigma yang pertama adalah Six Sigma sebagai filosofi manajemen, dan yang kedua Six Sigma sebagai sistem pengukuran. Terkait Six Sigma sebagai sistem pengukuran, Six Sigma sebagai sistem pengukuran menggunakan defect per million. Lalu opportunity atau DPMO sebagai satuan pengukuran, dan DPMO ini merupakan ukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses, sebab berkorelasi langsung dengan cacat, biaya, dan waktu yang terbuang. Dengan menggunakan tabel konversi ppm dan sigma pada lampiran, akan dapat diketahui tingkat sigma.
Berikut merupakan cara menentukan DPMO. Yang pertama yaitu dengan menghitung defect per unit atau DPU dengan cara membagi total kerusakan dengan total produksi. Selanjutnya yaitu menghitung DPMO untuk menentukan probabilitas jumlah kerusakan. Rumusnya yaitu DPMO sama dengan DPU dikali 1 juta dibagi probabilitas kerusakan. Berikut ini ada tabel hubungan sigma dan DPMO. Untuk 6 sigma, yaitu terdapat 3,4 defects per million. Untuk 5 sigma terdapat 233 defects per million, dan seterusnya. Selanjutnya dalam penerapan Six Sigma tentunya terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu terkait pengurangan biaya. Yang kedua, perbaikan produktivitas. Yang ketiga, pertumbuhan pangsa pasar. Yang keempat, retensi pelanggan. Yang kelima, pengurangan waktu siklus. Yang keenam, pengurangan cacat. Dan yang terakhir, pengembangan produk atau jasa. Selanjutnya, metode atau alat-alat yang digunakan dalam Six Sigma. Yang pertama ada SPC atau Statistical Process Control, yang bisa disebut juga pengendalian proses secara statistik. Yang kedua ada pengujian tingkat signifikan statistik seperti chi-square, t-test, dan ANOVA. Lalu yang ketiga ada korelasi dan regresi. Yang keempat ada desain eksperimen. Lalu ada FMEA atau Failure Modes and Effect Analysis. Lalu ada mistake and proving. Dan yang terakhir ada QFD, yaitu Quality Function Development, yang fungsi-fungsinya bisa kita baca dalam slide ini. Selanjutnya ada 5 tahap dalam penerapan Six Sigma. Pertama ada define, yaitu tahap yang berfokus pada identifikasi masalah, penentuan tujuan proses, dan identifikasi kebutuhan pelanggan secara internal dan eksternal. Yang kedua ada measure, yaitu merupakan langkah pengumpulan data yang bertujuan untuk menetapkan standar kinerja dan dasar-dasar perbaikan. Yang ketiga ada analyze, yang merupakan tahap mengisolasi penyebab utama dari CTQ yang difokuskan oleh tim. Yang keempat ada improve, yang berfokus pada pemahaman penuh pada penyebab utama yang diidentifikasi dalam tahap analyze, dengan maksud baik mengendalikan atau menghilangkan penyebab-penyebab masalah untuk mencapai kinerja maksimal. Yang kelima, kontrol atau tahap yang mempertahankan perubahan yang dibuat dalam fase improve. Selanjutnya kita masuk ke produktivitas, yaitu rasio dari output atau produk yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang dimiliki. Rumusnya adalah unit yang diproduksi per input yang digunakan. Lalu ada produktivitas tenaga kerja dengan rumus unit yang diproduksi per jumlah jam kerja. Ada juga multifaktor productivity dengan rumus output per tenaga kerja plus bahan baku plus energi plus modal plus miscellaneous. Ini juga bisa disebut sebagai total factor productivity. Dan output juga input yang dinyatakan bisa dalam dolar atau mata uang lainnya. Lalu, memanajemen produktivitas. Seperti kita tahu, produktivitas adalah output keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Ini juga adalah sebuah komposit orang dan variabel operasi. Ada beberapa manfaat dari peningkatan produktivitas. Pertama, ada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, upah lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Ada 14 poin menurut Deming untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, train workers for the job that you are asking them to perform, atau latih tenaga kerja untuk pekerjaan yang Anda minta untuk mereka lakukan. Kedua, tetapkan rencana untuk masa depan jangka panjang. Yang ketiga, jangan pernah puas tentang kualitas produk Anda. Yang keempat, membangun kontrol statistik atas proses produksi dan mengharuskan pemasok Anda untuk melakukannya juga. Yang kelima, berurusan dengan yang terbaik dan paling sedikit jumlah pemasok. Yang keenam, cari tahu apakah masalah Anda terbatas pada bagian-bagian tertentu dari proses produksi atau bagian dari keseluruhan proses itu sendiri. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas barisan pengawas perusahaan. Yang kedelapan, mengusir rasa takut. Yang kesembilan, mendorong departemen untuk bekerja sama daripada berkonsentrasi pada perbedaan departemen atau divisi. Yang kesepuluh, jangan mengadopsi tujuan ketat numerik. Yang ke-11, memastikan pekerja Anda untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas. Ke-12, melatih karyawan Anda untuk memahami metode statistik. Yang ke-13, melatih karyawan Anda dalam keterampilan baru saat diperlukan. Dan yang ke-14, membuat manajer puncak bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.